Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara-saudara semuanya mahasiswa uji dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai gear yang sudah saya sampaikan dalam bentuk sebuah program. Jadi apa yang sudah saudara dapat materinya, baik itu materi secara langsung dari saya atau saudara membaca sendiri pada referensinya, yaitu Textbook of Machine Design by Gurmi. Saudara buat aplikasi perancangan gear, baik itu spur gear, helical gear, bevel gear, maupun worm gear, menggunakan software Excel. Di sini saya contohkan, nanti saudara kembangkan. Ini adalah contoh daripada program perancangan roda gigi lurus atau spur gear menggunakan software Excel. Pertama yang saudara perlu pahami, pertama adanya input data. Secara menyeluruh input data. Ya, selanjutnya nanti saudara buat outputnya. Ya, saudara buat outputnya. Ini outputnya. Jadi ini outputnya. Selanjutnya dilakukan pengecekan. Input, output, pengecekan. Jadi ada input, kemudian ada proses. Output itu proses perhitungannya. Selanjutnya nanti baru pengecekan. Ini perlu saudara buat agar nanti saudara mudah dalam melakukan perhitungan. Dan juga kalau semuanya ada perhitungan yang salah, maka saudara bisa memperbaikinya dengan cepat karena programnya sudah terstruktur. Di sini input meliputi motor, material, kondisi pengoperasian, dan pinyon. Ya, inputnya berhubungan dengan motor, berhubungan dengan material spur gear, berhubungan dengan operasi spur gear, berhubungan dengan spur gear sendiri, yaitu pinyon. Di sini yang digunakan adalah pinyon, bukan gearnya yang besar, tapi yang kecil, karena pinyon itu akan mendapatkan gaya tangan sial yang lebih besar, akan mendapatkan gaya radial yang lebih besar, sehingga lebih utama untuk dihitung. Nah, yang dihitung adalah yang mendapatkan beban kritis. Nah, di sini motor pertama adalah daya motor dalam satuan kilowatt. Kemudian RPM dalam putar motor dalam satuan RPM. Kemudian jenis material. Nah, jenis material ini saudara buat dalam sebuah folder tersendiri, sehingga
Nanti kalau di sini saya sudah buat, nanti saudara kembangkan. Saya cuma ingin menunjukkan saja. Nih sebenarnya ya. Jadi kalau diklik akan keluar nih S45C, IC 1045, IC 5140, DIN GG25. Semakin ke bawah semakin banyak kalau mau diinput. Nah, ini hanya menunjukkan saja. Nah, ini ya. Maunya yang mana? Yang ini, klik ini. Nah, ya. Jadi sekali klik nanti akan berubah. Misalkan tadi yang ini ya. Klik. Nah, yield strength-nya, tegangan yieldnya di sini ya 418. Kekerasannya 220. Brinell hardness number. Flexural endurance limits 381. Surface endurance limit 559. Modus elastisitas ya 200.000 Newton per milimeter persegi. Ini semua sudah di input datanya di sebelah kanan, cuma nggak bisa Bapak tunjukkan. Nah, nanti saudara pelajari sendiri. Nah, ini berbasis Excel ya. Jadi sekali klik akan berubah. Misalkan ini ya, akan berubah. Yang tidak berubah cuma modulus elastisitas. Kenapa modulus elastisitas tidak berubah di program ini? Karena Bapak belum menginput datanya. Jadi datanya dibuat rata 200. Karena untuk baja itu ranknya di 200 sampai 210. Dan ini karena saya pribadi belum mencari referensi ya untuk menentukan kalau S5C berapa, maka saya ambil rata. Tapi kalau ini sudah berdasarkan benar referensi, jadi berbeda semua. Nah di sini ya, maka di sini S45C. Nah ini adalah yield strength-nya sampai modus elastisitasnya. Nah, ini sudah input data material. Selanjutnya tipe operasi di sini ya, steady, type of load, beban, tipe operasi atau pelayanannya, servisnya, type kondisi operasi ya. Kemudian di sini faktor keamanan, faktor servisnya. Jadi tergantung. Di sini diklik. Ada steady, ada lift, ada shock, ada beban steady, beban tetap. Kemudian ada beban yang berubah sedang, ada beban kejut, berubah besar. Diklik kalau untuk spur gear ya bisa lift, bisa steady ya. Kalau lift kliknya ya udah berubah semua di sini karena semuanya sudah sampai ke bawah sudah berubah semua karena semuanya under program ya, yang ada di sini under program. Nah kemudian klik di sini. Nah, tipe pengoperasian 3 jam per hari, 10 jam per hari atau full 20 jam per hari full. Di sini saya pilih tadi 10 ya. Kalau untuk lift seperti faktornya 8. Nah, kita ambil steady aja ini ya. Banyakan lubangnya mas steady ya. Kalau untuk spur gear ya, bukan beban kejut ya. Service faktornya di sini 10 jam per hari 1. Sesuai dengan tabel yang ada di Kurmi, jadi sudah ada tabelnya di input data dengan menggunakan fases yang ada. Apa fases yang saudara gunakan? Pertama yaitu VLOOKUP. Nah ya, saudara terus belajar Excel VLOOKUP. Kemudian match index. Nah, saudara kasih fungsi VLOOKUP, kemudian fungsi match dan fungsi index. Nah, nanti digunakan buat menentukan ini nih. Kemudian untuk membuat beginian pull down menunya, saudara menggunakan developer combo. Nah, developer tidak akan mengajari karena itu sudah
Ini ingin menunjukkan tentang apanya di Excel ya, karena ini penting juga. Nah, selanjutnya service factor jadi sudah ketemu satu ya. Satu dari mana? Dari sini. Beban steady, pengoperasian per hari ya gini ya. Sekarang diameter pinyon. Ini input data manual. Jadi 128 itu adalah input data manual. Diameter pinyon estimasi. Kita masih mengestimasi kira-kira berubahnya sedikit begitu. Kemudian rotasi pinyon. Nah, ini dihitung sebelumnya input data manual. Transmisi rasio, perbandingan antara pinyon dengan gearnya. Ini 4, perbandingan antara gear dan pinyonnya 4. Sistem gear, nah ini sini apa komposit 14 derajat atau full involved system, full involved system derajat atau stop involved. Ini di dalam buku Kurmi. Nah, di sini saya pilih ini. Kalau mau dipilih ini silakan ya. Kalau dipilih full maka akan berubah. Nah, di sini jumlah teach minimumnya sesuai dengan yang ada di buku. Kalau sistem gear teach-nya komposit 15,5 derajat, maka minimum teach-nya adalah 12. Tapi kalau stop nih, nah 14. Kalau ini 18 ya. Nah, ini kita komposit. Nah, ini 12. Ketemu faktor bentuk gigi, faktor tooth form faktor maksimal. Nah, dari mana maksimal? Dari rumus yang ada di dalam buku dan apa yang sudah saya bagikan. Nih, tooth form faktor. Kemudian type of gear cut. Nah, jenis proses pemotongan ada yang carefully, biasa, bagus, akurat, presisi. Apa biasa? Apa yang bagus? Yang akurat ya. Biasa, bagus, akurat sama presisi, tingkat-tingkatannya. Ini Pak presisi ya. Misalkan dengan dicor misalkan. Ini mesin bubut manual ya. Mesin bukan mesin pembuat gear khusus misalkan dengan menggunakan mesin scrap, menggunakan mesin ada sendiri, lupa nama itu, bukan mesin fresh, ada sendiri. Kemudian menggunakan mesin yang bagus, ini menggunakan CNC misalnya, ini menggunakan EDM. Nah ini tingkat keakurasiannya, saya milih yang carefully. Nah gini aja. Nah, selanjutnya ini perhitungan calculate modul ya. Wah ini calculate modul nih. Wah ini ada yang disembunyikan oleh saya nih. Dari lihat F G H I J. Nah, ini harusnya coba lihat. Karena modulnya di sini nggak pecahan. Nah ini dari ada yang salah tunjukin. Unhide. Waduh kemana gini? MGH. Oh begini ya. Lupa tadi. Unhide. Nah ini ya. Ini di sebelah sini. Ini yang tadi saya sembunyikan. Oh di sini nih.
ada yang salah. Bentar. Ini ya. Ini sama dengan ini. Oke. Nah, jadi ini semua disembunyikan supaya nggak kelihatan, bersifat rahasia. Nah, sembunyikan dulu biar tampilan juga lebih bagus. Hide. Nah, sedikit disembunyikan. Nah ya, dilakukan. Jadi modulnya sudah recommended ini. Modul ini sudah recommended. Jadi yang tadinya pecahan, recommendednya kan 8. Modul recommendednya itu 6, 8, 10. Nah, ini sudah recommended. Jadi calculate modul yang sudah recommended, sudah sesuai. Pinyon tooth. Nah, tinggal ini rumus. Ya, ini bukan rumus. Berarti nanti diameter dibagi pinyon tooth adalah 17. Nah, pinyon tooth 17. Pinyon tooth itu dari 128 dibagi 8. Kemudian ketemu pecahan di sini. 128 mm dibagi modul, ketemu angka pecahan. Kemudian dibulatkan ke atas. Nah, sehingga ketemu diameter dari diameter pinyon 8 kali 17 ini. Jadi revisi diameter pinyon yang tadinya diameternya 128 menjadi 136 karena adanya pembulatan modul ya, kemudian pembulatan tooth ya, sehingga ada revisi diameter. Karena tidak mungkin tooth itu pecahan, maka dibulatkannya ke atas. Ini juga begitu, recommended. Modulnya ketemu 8, kemudian mula 38 ketemu tooth pinyon. Selanjutnya baru dikalikan gini ya. 136. Kemudian linear velocity pinyon. Nah, ini ya. Linear velocity pinyon. Tuh ya. Linear velocity pinyon. Berarti nanti rumusnya PdN. Rumus ini adalah untuk mencarinya adalah Pi kali D kali N. Nah, N-nya adalah N pinyon. Di sini 600. PdN ketemu ini. Kemudian gear tooth. Nah, di sini jumlah ini 68, nanti dari 17 dikalikan dengan transmission ratio ya, jadi 17 kali 4. Nah, selanjutnya revisi diameter gear. Diameter gearnya melakukan proses revisi. Nah, itu revisi diameter gear. Nah, ini ya.
dari gear touch dikalikan dengan modulnya ketemu. Tuh ya. Selanjutnya width of gear, lebar gear. Kalau linear velocity gear sama ini dengan ini sama ya, karena bersentuhan. Ini sama, kecepatan gearnya sama. Yang berbeda kecepatan sumbunya, kecepatan porosnya. Selanjutnya width gearnya 80 dari 10 modul. Saya ambil 10 modul. Untuk steel 9 sampai 12 sampai 10 modul. Addendum ini semua sudah ada rumusnya. Addendum fungsi daripada modul ya. Ini dari ini fungsi modul, semua ini fungsi modul sampai sini. Nah, fungsi modul untuk bentuk tipenya adalah sistem gear komposit. Kalau dirubah akan berubah semuanya nih, dibuat ini ya akan berubah. Bentar ini ya, stop involved. Akan terjadi perubahan karena modulnya berubah nih ya. Kalau modulnya, di sini modulnya nggak berubah. Nah, ini akan berubah di sini aja nih. Ya, modulnya tidak berubah karena modul itu diameter dibagi touch. Nah, jadi di sini mengubah di bagian sini aja nih. Ya, saudara lihat ini. Nah, selanjutnya kalau sudah dilakukan proses pengecekan. Nah, ya.